Selamat pagi sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali bertemu dalam channel seri anugerah. Sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayang-Mu, terima kasih buat hari yang indah. Engkau sudah luputkan kami, kawal kami, hadirkan kami melewati malam yang gelap pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan anugerah yang daripada-Mu. Sebelum melakukan aktivitas dan pelayanan, kami ingin disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, dan sebelum melakukan aktivitas ataupun pekerjaan dan pelayanan, marilah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang diaturkan pada kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-29. Saya baca buat kita, beginilah firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia yang gonjang-ganjing dengan penuh isu, dengan penuh pergumulan, seringkali memaksa kita harus mengambil sikap berlawanan dan bertentangan dengan hati nurani kita. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama, karena persahabatan, kepentingan kelompok, kepentingan orang yang lebih tinggi dari kita, kepentingan orang yang mungkin yang sangat mengasihi kita dan kita kasihi. Yang paling parah mungkin kepentingan penguasa. Dan ini disampaikan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang di luar hati, pikiran, dan nurani kita. Ada orang yang mampu bertahan, tetapi mungkin ada yang banyak juga yang terimbas. Karena apa? Ya mungkin dengan melakukan seperti itu, dia boleh mendapatkan promosi jabatan, berada di kelompok pemenang, berada di kelompok terkuat, sehingga terabaikan bahkan persekutuan dan persaudaraan. Hanya untuk itu seringkali terabaikan, sehingga tidak jarang kesatuan yang dirawat itu hanya menjadi tinggal kenangan indah. Saudara-saudara, tentu ini membutuhkan satu perjuangan di mana kita harus melakukan, katakan harus mampu untuk melawan, atau yang sering kali disebut dengan melawan arus. Memang itu tidak akan menjadi populer. Siapa yang melawan arus seringkali disingkirkan, seringkali ditempatkan sebagai pecundang, seringkali dianggap sebagai orang yang nggak berguna, atau seringkali dianggap sebagai penghalang bagi orang lain. Dan tentu seringkali juga mengalami penindasan. Saudara-saudara, ini yang dialami oleh rasul Petrus, para rasul pada saat itu, pada zaman Petrus, ketika mereka harus mengabarkan firman Tuhan, mereka dipenjara. Karena para tetua-tetua atau para ahli-ahli agama di saat itu sangat melarang para rasul untuk menyampaikan firman Tuhan, ajaran dalam nama Yesus. Karena apa? Karena itu akan merusak popularitas mereka, akan merusak kepentingan mereka, akan mengganggu status quo.
Saudara, ada banyak orang ingin bertahan di dalam kebohongan, bertahan dalam melakukan ketidakadilan. Ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Ternyata ketika ini dimunculkan pada saat ini, apalagi engkau kawan akan melakukan pekerjaan, mungkin hari ini kau akan menghadapi godaan dengan menggunakan fasilitas atau mungkin kepangkatan ataupun mungkin kesempatan yang ada padamu. Jangan-jangan hari ini engkau sedang akan menghadapi godaan. Ada mungkin orang yang akan menawarkan sesuatu kepadamu dan tentu mengharapkan sesuatu juga yang mungkin saja itu mengorbankan anak yatim piatu, mengorbankan orang-orang terlantar, tertindas. Di sini engkau harus menanyakan kepada hati nurani dan kepada Tuhan. Dan ketika para ahli-ahli agama atau para penguasa datang kepada Petrus di ayat 28, kita dengar seperti ini. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Poinnya adalah, saudara, engkau lebih takut kepada siapa? Lebih taat pada siapa? Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu artinya kita harus lebih tunduk melakukan kebaikan daripada harus mengorbankan ada banyak orang. Saat engkau melakukan satu pemberontakan atau perlawanan terhadap firman Tuhan, ketahuilah ada banyak yang engkau korbankan. Bahkan engkau mungkin sedang mengorbankan persahabatanmu, bahkan mungkin engkau sedang mengorbankan persaudaraanmu, bahkan mungkin engkau sedang mengorbankan kesatuan atau persatuan di lingkungan, paling tidak di lingkungan sekitarmu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan orang percaya lebih taat, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Memang kalau kita taat kepada dunia ini, engkau beroleh kenikmatan, bahkan mungkin kekayaan, bahkan mungkin lonjakan karir yang bisa tiba-tiba melampaui beberapa level. Tapi saudara, ketahuilah kamu sedang menjual imanmu. Ketahuilah bahwa engkau sedang menabung celaka, tidak hanya padamu, bahkan mungkin kepada putra-putrimu atau kepada siapa yang engkau kasihi. Saat ini ketika firman ini disampaikan, jangan keraskan hati, terimalah sabdanya, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, hiduplah di dalam itu. Maka sejahteralah hati dan pikiranmu, maka segala penyakit asam urat, jantung dan lain sebagainya akan hilang. Karena apa? Karena engkau tidak letih untuk mencari alasan, membuat alibi untuk pembenaran. Mata Tuhan ada di mana-mana. Dia tahu apa yang sedang kita lakukan. Sahabat, saya menyapamu. Yesus ada di sampingmu dan dia sedang menepukmu. Dia berbisik, mengatakan, selamat menabur kebaikan. Amin. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Petrus dan para rasul dengan tegas mengajarkan kepada kami bahwa kami harus lebih takut, taat dan tunduk hanya kepadamu daripada manusia atau daripada dunia ini.
Dan tentu itu membutuhkan keberanian dan keteguhan iman. Maka kuasailah segenap umat-Mu, kuasailah orang-orang percaya yang mungkin saat ini ada di dalam persimpangan. Apakah akan melakukan terus tunduk kepada dunia ini atau tunduk kepadamu? Ya Roh Kudus, tuntunlah sehingga lebih taat dan takut kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kasihani jemaat-Mu, kasihani gereja-Mu, kasihani negara-Mu. Oh Bapa, jauhkan jugalah virus COVID-19 sehingga umat-Mu boleh kembali bersekutu dengan sukacita di gereja-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Amin.